Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur karena hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mohon kiranya Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat perenungan kita pagi hari ini dari Kisah Rasul 7 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Kisah Rasul 7 ayat 44 sampai 53, saya baca ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saudara, ketika Stefanus terpanggil menjadi hamba Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan dan dia menegur banyak orang di dalam kasih. Tetapi respon para imam, mereka tidak menerima teguran yang disampaikan oleh Stefanus. Stefanus menyampaikan pembelaan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini bagaimana orang Israel memilih untuk mengeraskan hati, memberontak kepada Tuhan dan tidak menaati firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, Stefanus harus dilempari batu hingga mati sebagai konsekuensi sebagai seorang hamba Tuhan yang tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita bukan hanya dipanggil untuk percaya dan menikmati berkat Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana Stefanus ketika dia menyatakan kebenaran firman Tuhan, ternyata membuat dia ada di dalam ancaman maut dan akhirnya dia mati sebagai martir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang misionaris bernama John Sung. Dia pun pernah mengalami dilema di dalam hidupnya. Ketika Tuhan memanggilnya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang belum mengenal Yesus secara pribadi. John Sung berjuang untuk menolak panggilan Tuhan dan terjadi pergumulan dalam batinnya. Sampai pada akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit jiwa karena dia mengalami kejiwaan yang tidak stabil. Lebih kurang 7 bulan dia dirawat di sana, sampai pada akhirnya dia belajar untuk berdiam diri, dia belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, dan dia belajar untuk taat. Pada akhirnya dia keluar dari rumah sakit jiwa dan dia mulai menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia memberitakan Injil hampir ke seluruh daerah Asia, termasuk Indonesia. Itulah seorang hamba Tuhan yang memenuhi panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya sama seperti seorang Stefanus atau John Sung. Bagaimana respon kita ketika kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus? Ketika kita sudah menjadi orang yang lahir baru dan kita menjadi pengikut Kristus. Tentu kita dipanggil bukan hanya sekedar menikmati berkat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi terlebih dari itu Tuhan mau supaya saudara dan saya ketika kita ada di dalam lingkungan orang-orang yang belum percaya, kita pun di sana boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Tetapi apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu Saudara? Ketika di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, apakah Tuhan menemukan kita seperti para imam yang mendengar tetapi memberontak kepada Tuhan, atau seperti Stefanus dan John Sung yang mendengarkan firman Tuhan, panggilan Tuhan, dan menaati
firman Tuhan. Kiranya setiap kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita Tuhan sungguh dipermuliakan. Melalui hidup kita ada orang-orang yang Tuhan berikan untuk boleh diberkati melalui kehidupan setiap kita. Mari hari ini biarlah kita boleh menikmati lagi pertolongan Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kami mau belajar taat kepada panggilan Tuhan. Kami mau belajar menghidupi firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui ketaatan kami kepada Tuhan dan firman Tuhan, biarlah hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui hidup kami ada orang-orang yang boleh diberkati. Ada orang-orang yang kembali berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Inilah kami Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami langkah demi langkah. Dan biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.